Silakan duduk dulu. Raisa Putra, Hendra, Hadir. Adiananta, Hadir. Agus Aditya, Hadir. Aryase, Hadir. Bayu Suardiana, Hadir. Oktayogi, Termasuk. Suartana, Hadir. Dida Mahendra, Termasuk. Pande, Termasuk. Santika Putrawan, Termasuk. Agus Putriase, Hadir. Bayu Artaditya, Hadir. Made Padi Susila, ada ya, Adi Putra, Hadir. Ayu Diantari, Hadir. Dinawati, Dwi Septia Diantari, Hadir. Dwi Rika Cahayani, Hadir. Sri Astiti, Hadir. Fani, Hadir. Tina, Hadir. Sastini Maheswari, Hadir. Devi Arianti, Hadir. Selviani. Hadir. Ya, tadi sekitar 5 orang yang hadir ya. Ya, sudah selesai absen. Dengarkan lagunya sampai kita nyanyi sama-sama. Perhatikan juga ya. Gambarnya sudah ya. Ya, dari lagu Lihat Kebunku ada di sana bunga ya, bunga. Kemudian di bunga tersebut ada apa? Kupu-kupu. Bunga tersebut ada kupu-kupu. Kemudian apakah tadi kalian sudah lihat video tersebut? Ada bunga ya, ada kupu-kupu. Apakah tumbuhan itu bisa hidup sendiri? Bisa. Apakah seperti bunga mawar itu, tahu nggak kalian bunga mawar itu ditanam apa? Proses perkembangbiakannya itu ditanam apa melalui biji? Melalui biji. Tanam dengan cara distek. Pernah kalian menanam bunga? Pernah. Bunga mawar? Pernah. Bunga yang distek misalnya langsung ditanam? Pernah. Ya. Nah, bagaimana tumbuhan berkembang biak? Berkembang biak itu memperbanyak diri maksudnya ya. Dari satu pohon, besoknya tumbuh lagi satu pohon. Ada cara berkembang biak yang alami dan buatan. Yang pertama ada perkembangbiakan secara alami yang dibantu oleh serangga, kemudian dibantu oleh angin. Yang berikutnya ada melalui penyebaran biji. Berikutnya ada perkembangbiakan buatan. Ada perkembangbiakan buatan secara setek, cangkok, apa lagi? Tempel. Ya. Nah, tujuan
mengidentifikasi bagian bunga dan fungsinya. Nah, pernahkah kalian pergi ke hutan? Pernah? Ada yang tidak pernah ke hutan? Lord itu kan ada hutan. Kayu-kayu yang rindang itu. Ya, ada namanya hutan hujan tropis, ada namanya hutan Amazon, ada hutan yang ada di Kalimantan. Bagaimana cara proses pertumbuhannya? Nah, ini ada tadi bertanya, apakah hutan ditanam oleh manusia? Tidak, ya. Tapi secara alami, ya. Bagaimana ya tumbuhan bisa tumbuh dan tersebar di mana-mana melalui bantuan angin, bantuan serangga, burung. Gimana pun caranya? Burung mengambil biji tersebut kemudian diterbangkan, lalu jatuh di tanah, tumbuhlah dia menjadi pohon. Kemudian angin membantu proses penyerbukan bunga sari, putik sarinya itu terbang, kemudian dia tumbuh lagi di tanah yang berbeda, gitu ya. Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak dan memperbanyak jenisnya? Bagaimana caranya tumbuhan? Melalui yang tadi Ibu bilang, melalui alami dan buatan. Yang buatan seperti mencangkok, apalagi mencangkok, mestek, nempel, berkembang biak, ya, memperbanyak jenisnya. Kemudian ada lagi yang alami, melalui penyebaran biji, lagi penyebaran biji, proses penyerbukan dibantu oleh angin. Nah, ini ada namanya proses penyerbukan yang Ibu akan jelaskan pada pelajaran hari ini. Silakan dibaca dulu. Baca dulu yang sudah ada di bukunya. Dalam satu bunga yang sama jenis ini dinamakan bunga sempurna. Namun ada bunga yang bersari dan terpisah dalam bunga. Perbedaan ini disebutkan bunga. Sudah selesai? Sudah. Nah, itu proses penyerbukan secara sempurna. Yang ini berikutnya baca bunga tidak sempurna. Ada di bukunya. Yang pertama ada proses penyerbukan. Bunga sempurna dan tidak sempurna. Benang sari dan putik adalah alat perkembangbiakan tumbuhan. Benang sari dan putik bisa terletak pada dalam satu bunga yang sama. Ini dinamakan bunga sempurna. Namun ada bunga yang benang sari dan putiknya terpisah dalam bunga yang berbeda. Ini disebut dengan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna contohnya itu bunga pucuk. Ya, pucuk nih memiliki benang sari, memiliki putik juga. Ya, itu adalah contoh bunga yang sempurna. Kemudian ada namanya bunga tidak sempurna. Hanya memiliki kepala putik, tangkai putik, dan bakal biji. Kemudian ada, itu namanya bunga betina. Kemudian ada bunga jantan, serbuk sari, kepala putih, tangkai sarinya. Itu aja. Ada di bukunya halaman 18. Ya, silakan dibaca dulu. Contoh bunga sempurna adalah bunga stroberi dan bunga kembang sepatu. Oke, pucuk itu pada bunga kembang sepatu ya. Nah, yang berikutnya proses perkembangbiakan dengan cara penyebaran biji. Dibaca dulu.
membantu Dengarkan yang lain. Ada yang memakan nektar, sebuah sari, atau mencari serangga yang hinggap di bunga. Aktivitas hewan berindra pindah antar bunga ini turut membantu penyerbukan tanaman. Ada juga cara berkembangbiakan tumbuh secara buatan. Cara ini dikembang manusia dengan ilmu dan perkembangan teknologi yang dimilikinya. Cangkok dan stek Adalah salah satu cara perkembangbiakan buatan. Cara ini cukup mudah dan bisa dilakukan di berbagai macam. Maka kalian pernah membacanya? Mencobanya. Pernahkah kalian mencoba mencangkok di rumah? Nah, masih semua pernah melakukannya ya. Nah, itu tadi penyebaran bijinya melalui burung. Sekarang kita penyebaran biji melalui serangga. Kenapa serangga mendatangi bunga? Coba dibaca dulu. Kupu-kupu menghisap nektar pada bunga. Kemudian lebah mengumpulkan nektar dan sari bunga. Serbuk sari. Belalang sembah menangkap serangga yang datang. Nyam, nyam, nyam. Kenapa? Karena pada bunga itu ada namanya serbuk sari. Yang pertama, kupu-kupu menghisap nektar atau bunga sebagai makanannya. Kemudian lebah mengumpulkan nektar dan serbuk sari untuk dijadikan madu. Berikutnya ada belalang sembah menangkap serangga yang datang. Karena serangga itu adalah pemusnah tanaman ya. Jadi kupu-kupu, lebah, belalang membantu juga proses penyerbukan. Nah, sebelum Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok lagi seperti minggu lalu menjadi 4 orang. Ibu sudah bagi kalian menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok. Kalian kan sedang menggambar ya? Di sini hampir sebagian suka menggambar? Ada yang tidak suka menggambar? Ya, semua suka menggambar ya. Jadi Ibu akan memberikan LKPD, di mana LKPD ini kali Ibu suruh kalian untuk menggambar 4 strip bercerita tentang penyerbukan. Nah, ini komik, berupa komik ya, berupa komik. Nanti Ibu berikan contohnya, mungkin 1 atau 2 contoh. Kalian ikuti ke yang Ibu akan tayangkan di slide ya. Lalu gambarlah yang pertama. Ibu bagikan dulu ke LKPD-nya ya. Satu orang yang gambar yang gambarannya bagus. Suara Anda kan bagus gambarannya. Ada yang enggak? Oke, sini pria ini yang bisa gambar. Semua bisa gambar nih. Semua bisa gambar ya. Jadi kan kelompoknya satu itu. Nomor 1 gambar ya. Gambar 1 cerita tentang serangga yang mencari makan di bunga. Gambar dulu. Serangga yang mencari makan di bunga. Boleh lihat sesuai panduan bukunya itu yang ada di buku. Cari serangga yang hinggap di pohon. Yang kedua, ada panduannya. Makan dulu. Serbuk sari menempel pada serangga. Ceritanya serangga itu masuk ke bunga tersebut dan mengambil serbuk sarinya. Berikutnya,
tersebut menjadi buah setelah proses penyerbukan. Berarti 4 strip gambar, masing-masing satu orang dalam kelompoknya itu membuat 1 strip gambar itu. Tapi ibu potong ya, gambar 1 orang saja yang gambar, biar cepat. Ya. Buka bukunya, cari serangga yang hinggap di pohon atau di bunga dulu. Dah. Ini laptop yang Nah, ini kan ada serangga. Ini dulu gambar. Gambar 1. Gambar dulu serangga. Nanti aku kasih warna. Kalian juga lihat, ini ada sebuah cerita animasi penyerbukan pada tumbuhan generatif. Oke teman-teman, kita dapat bagian bagian akan mempelajari proses penyerbukan pada tumbuhan generatif. Nah, bunga dulu dibuat. Kita dapat bagian-bagian bunga yang harus kita ketahui sebelum proses penyerbukannya. Yang ini adalah tangkai bunga. Yang ini adalah esar bunga. Yang
Kerjakan. Oke teman-teman, di sini terdapat bagian-bagian bunga yang harus kita ketahui sebelum membahas penyerbukannya. Ini adalah tangkai bunga. Ini adalah dasar bunga. Ini adalah kelopak bunga. Ini adalah kepala putik. Ini adalah tangkai putik. Ini adalah benang sari. Ini adalah bakal buah. Ini adalah mahkota bunga. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dengan penyerbukan yang dibantu oleh angin. Padi merupakan tumbuhan yang serbuk sarinya mudah terbawa angin, maka seringkali proses penyerbukannya dibantu oleh angin. Nah, ini adalah padi yang belum memiliki buahnya, yaitu masih memiliki benang sari. Ketika angin berhembus dan melewati benang sari, maka serbuk sarinya terhempas, maka ada serbuk sari yang jatuh ke putik. Dan serbuk yang telah jatuh di putik akan turun ke ovarium. Setelah itu, beberapa waktu ke depan, benang sari dan penutupnya akan rontok, lalu tumbuhlah buah padi. Nah, begitulah proses penyerbukan pada padi oleh angin. Penyerbukan bunga oleh hewan. Yang pertama ada lebah, ada burung, dan kelelawar. Teman-teman, yang pertama kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan lebah. Bunga sepatu adalah salah satu bunga yang seringkali dikunjungi lebah. Lebah akan datang dan menghisap nektar bunga, sementara kakinya menginjak serbuk yang ada pada benang sari. Lebah suka berpindah posisi untuk mencari-cari nektar, sehingga kakinya yang telah menginjak serbuk sari akan mengenai putik bunga. Lalu serbuk sari akan menyerap ke dalam, hingga akhirnya serbuk sari akan bertemu dengan bakal buah. Proses berikutnya adalah bakal buah akan berubah menjadi biji. Setelah itu, mahkota dan benang sari akan rontok dan tumbuhlah buahnya. Oh iya teman-teman, penyerbukan oleh serangga tidak hanya dilakukan oleh lebah, tapi bisa juga dengan kumbang, dengan kupu-kupu, dan juga semut. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat penyerbukan bunga oleh kelelawar. Salah satu bunga yang penyerbukannya sering dibantu oleh kelelawar adalah bunga durian. Sama seperti serangga, kelelawar mengkonsumsi nektar yang ada di bunga teman-teman. Ketika kelelawar menggerogoti bunga untuk mencari dan mengkonsumsi nektar, serbuk sari berhamburan. Maka, serbuk ada mengenai putik teman-teman, dan serbuk sari pun turun hingga ke bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari pun rontok, dan buah durian pun tumbuh. Saat ini kita akan melihat penyerbukan yang dibantu oleh burung. Pada penyerbukan oleh burung, kita akan ambil contoh bunga dadat. Burung-burung kecil seringkali melakukan penyerbukan bunga. Contohnya adalah burung kolibri. Sama seperti jenis hewan lain, kolibri pun mengonsumsi nektar dari bunga. Saat kolibri mencari-cari nektar untuk dikonsumsi, maka serbuk sari terhambur. Dan ada serbuk sari yang turun ke putik. Lalu, serbuk sari menyerap sampai ke bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari rontok dan tumbuhlah buahnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan lihat penyerbukan dengan manusia.
dan serbuk sari pun akan turun. Maka serbuk sari pun bertemu dengan bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari pun rontok dan buahnya pun tumbuh. Oke, sekarang kita memasuki penyerbukan bunga yang dibantu oleh air. Penyerbukan bunga oleh air bisa disebabkan oleh hujan dan cipratan air. Untuk penyerbukan oleh air ini, kita ambil contoh pada bunga seroja. Ketika ada air atau hujan yang mengenai benang sari hingga jatuh ke putih, maka terjadilah proses penyerbukan. Dan serbuk sari masuk ke dalam putih hingga ke bakal buah. Beberapa waktu setelahnya, mahkota dan benang sari pun rontok, dan buah seroja pun tumbuh. Yang terakhir, kita membahas jenis-jenis penyerbukan. Jenis-jenis penyerbukan itu ada 4 macam. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Lalu, penyerbukan sermah, penyerbukan silang, lalu penyerbukan kastar atau berbeda jenis. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan mempelajari penyerbukan bunga? Lihat penyerbukan dengan bantuan lebah. Itu lebahnya. Salah satu bunga yang seringkali dibuat Nah, buat seperti Niki yang gambar pertama. lebah akan Nah, boleh gambar seperti ini yang kedua. hanya mengejar serbuk yang ada pada benang sari. Udah? Lebah suka berpindah posisi untuk mencari-cari nektar, sehingga apabila yang serbuk sari akan mengenai titik bunga. Lalu serbuk sari akan menyeram ke dalam. Hingga akhirnya serbuk sari akan bertemu dengan bakal buah. Proses berikutnya adalah bakal buah akan diikat menjadi inti. Jika itu, mahkota dan benang sari akan redup dan tumbuh buah buahnya. Hai juga teman-teman, penyerbukan oleh serangga tidak hanya dilakukan oleh lebah, tapi bisa juga dengan kumbang, kupu, Oh, kupu kumbang boleh dibuat ya? Bisa? Oke teman-teman. Silakan lihat video ini saat kalian membuat komik tersebut, gambar tersebut. Nanti gambar tersebut kalian ceritakan perjalanan serangga atau lebah yang telah kalian buat sampai menjadi mengalami proses penyerbukan sampai menjadi buah. Oke? Yuk silakan gambar dulu. Kan tadi ada gambar di sana. Ada proses penyerbukan pada gambar tersebut. Itu ada burung. Nah, ini kelompoknya Aprianto udah ketemu burung. Boleh? Boleh burung. Proses penyerbukan boleh ya. Tapi serangga lebih bagus sih serangga.
tulisannya belum diputiknya nih. Oh ini dibuat kan ini mau kebar gambar satu. Nah ini gambar satu kebar hinggap diputik. Dah, tuh gambar dua. Boleh gambar satu boleh ini, gambar dua boleh ini. Kalau sudah buat yang tadi tuh, ini gambar duanya. Dah? Boleh. Gambar dua. Nomor 2. Waktu kalian 30 menit. Sudah selesai anak-anak presentasi menggambarnya? Sudah. Kalau sudah, Ibu suruh dari kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan. Silakan kelompok 1 ke depan. Gambar pertama itu, perkenalkan nama saya kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan gambar yang telah kami buat. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan gambar yang kami buat. Ya. Gambar pertama. Gambar pertama, lebah mengambil nektar pada bunga. Ya, yang pertama ada gambar lebah yang mengambil nektar pada bunga. Kemudian Gambar kedua, serbuk sari menempel pada kaki-kaki lebah. ya, serbuk sari menempel pada kaki-kaki lebah. Yang ketiga, Gambar ketiga, serbuk sari mengenai putik lalu menyerap ke dalam jarum. ya, yang gambar keempat. Benang sari mahkota rontok dan tumbuhlah buah. Ya. Ada yang lain? Ada pertanyaan? Ya. Nah, tutup dulu gininya. Tutup dulu
dalam lalu menjadi biji. Gambar keempat, benang sari di dalamnya. Benang sari dan mahkota. Benang sari dan mahkota bunga, rontok dan tumbuhlah buah. Ya. Silakan tutup presentasinya, nanti buku bisa gambarnya ya. Kami akan tutup Presentasi. presentasinya. Kami akhiri dengan para sakti. Santi, santi, santi. Kelompok berikutnya, kelompok Apriande. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ibde Agus Apriando. Saya Matura Pangan Jali Umat. Saya akan mempresentasikan gambaran dan cerita tentang Proses penyerbukan. proses penyerbukan. Gambar pertama, lebah mengambil nektar pada bunga. 2. Serbuk sari menempel pada kaki-kaki lebah. 3. Serbuk sari mengenai putik lalu menyerap ke dalam lalu menjadi biji. 4. Benang sari mahkota bunga rontok dan tumbuhlah buah. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan para sakti. Santi, santi, santi. Kelompok Apriande. Gambar 1, lebah mengambil nektar pada bunga. Gambar 2, serbuk sari menempel pada kaki lebah. Gambar 3, serbuk sari mengenai putik lalu menyerap ke dalam lalu menyerap ke dalam. Gambar 4, benang sari dan mahkota rontok dan tumbuh buah. Ya. Terima kasih dengan waktunya. Kami tutup dengan salam Berikutnya. Gambar pertama. Gambar pertama, lebah mengambil nektar pada bunga. Ya, yang pertama ada gambar lebah yang mengambil nektar pada bunga. Kemudian, Gambar kedua, serbuk sari menempel pada kaki-kaki lebah. ya, serbuk sari menempel pada kaki-kaki lebah. Yang ketiga, Gambar ketiga, serbuk sari mengenai putik lalu menyerap ke dalam lalu menjadi biji. ya, yang gambar keempat, Benang sari mahkota rontok dan tumbuhlah buah. ya. Ada yang lain? Ada pertanyaan? Ada. Ada, ye. Tutup dulu gininya. Tutup dulu gambar. Terima kasih. Terima kasih Atas waktunya. atas waktunya. Saya tutup. Dengan para mesanti. Om Santi, santi, santi. Tepuk tangan. Berikutnya kelompok 2, Agus Aditya. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan Mempresentasikan gambar yang kami buat.
Gambar 1, lebah mengambil nektar pada bunga. Ya. Gambar 2, serbuk sari menempel pada kaki-kaki lebah. Gambar 3, serbuk sari mengenai putik bunga lalu menyerap ke dalam, lalu menjadi biji. Gambar keempat, benang sari di dalamnya Benang sari dan mahkota. benang sari dan mahkota bunga, rontok dan tumbuhlah buah. Ya. Silakan tutup presentasinya, nanti Ibu periksa gambarnya ya. Kami akan tutup Presentasi. presentasinya. Kami akhiri dengan para Santi. Santi, Santi, Santi. Kelompok berikutnya, kelompok Apriante. Silakan. Perkenalkan, nama saya Igede Agus Aprianto. Saya ngaturang pangan Jali Kumat. Saya akan mempresentasikan gambaran dan cerita tentang Proses penyerbukan. proses penyerbukan. Gambar pertama, lebah mengambil nektar pada bunga. 2. Serbuk sari menempel pada kaki-kaki lebah. 3. Serbuk sari mengenai putik lalu menyerap ke dalam lalu menjadi biji. 4. Benang sari mahkota bunga rontok dan tumbuhlah buah. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan para Santi. Santi, Santi, Santi. Kelompok Suasana. Saya dengan kelompok 4 ingin mempresentasikan gambar penyerbukan. Gambar 1, lebah mengambil nektar pada bunga. Gambar 2, serbuk sari menempel pada kaki-kaki lebah. Gambar 3, serbuk sari mengenai lalu menyerap ke dalam lalu menjadi biji. Gambar 4, benang sari dan mahkota rontok dan tumbuh buah. Ya. Terima kasih dengan waktunya. Kami tutup dengan para Santi. Nanti masuk lanjut teman-teman. Naik ke depan ya. Semua Pak. Biar tambah semangat, kita ice breaking dulu ya sebelum kita lanjut. Iya. Buka tutup. Berdiri dulu. Tepuk timpang buah. Gulung di gulung di gulung di gulung sambil tertawa. Gulung di gulung di gulung sambil tertawa. Hore ya. Hore. Hore. Buka tutup.
pangkuan, digulung 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 sambil tertawa. Digulung 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 sambil tertawa. Hore ya. Hore. Hore. Oke, ulang lagi ya. Tujuh bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk di pangkuan. Digulung 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 sambil tertawa. Digulung 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 sambil tertawa. Sambil melompat. Digulung 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 sambil tertawa. Sambil melompat. Lompat yang tinggi. Nah, anak-anak, kita tadi sudah diskusi ya. Silakan duduk kembali. Kita sudah diskusi dan boleh ke tempat duduk masing-masing ya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, diskusi barusan yang paling bagus itu diskusinya diberikan nilai yang paling bagus kepada kelompok Apriante. Tepuk tangan dulu. Yang berikutnya diskusi dari Agus Aditya. Tepuk tangan dulu. Nah, semoga kalian lebih meningkatkan prestasi kalian dalam berdiskusi. Jangan diam saat diskusi ya, ikut membantu temannya dalam berdiskusi atau menggambar, saling membantu. Jangan ada yang diam, ada yang bengong, ya. Oke. Kita tadi sudah melakukan diskusi, di mana diskusi tersebut kita ambil kesimpulan bahwa kita sudah mengetahui hubungan serangga dengan bunga. Serangga membantu proses penyerbukan. Yang kedua, proses penyerbukan itu tidak hanya oleh angin, tapi bisa dibantu oleh hewan mamalia berupa serangga, lebah, kupu-kupu, dan kelelawar ya, sampai kelelawar.
angin dan Banyak yang masih kasih kunci jawaban. Mesti kunci jawaban kalau yang tebak deh. Jawabannya tebak. Kunci jawaban. dan air. Jelaskan perbedaan dari bunga dan Kerjakan dulu sendiri. Jangan lihat buku. Misalkan jawab sendiri. perbedaan dari bunga perkenalan Nomor absennya. Yuk absen 1. Yuk dikumpul. Dikumpul, silakan dikumpul ya. Waktunya sudah habis. Ayo maju. Maju dong. Ayo silakan absen berikutnya. Semua maju yuk. Siapa yang belum? Kumpulkan dulu. Bagus. Kumpul. Ya. Ya, dikumpulkan dulu ya. Baru lebih cepat selesai ya. Silakan dikumpulkan. Sudah, waktunya sudah habis. Kita mengadakan refleksi dulu ya. Dari refleksi tersebut kita sudah mengetahui kesimpulan bagaimana cara tumbuhan berkembang biak. Sudah tadi belajar bukan? Sudah. Nah, bagian bunga apa yang berperan dalam proses perkembangbiakan? Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Kalian sudah tahu? Tahu. Ya, bunga apa? Bagian bunga apa yang berperan dalam proses perkembangbiakan? Serbuk sari.